yang sholat itu luar biasa. Sholat sumber ketenangan, sholat sumber kebahagiaan, sholat sumber kemuliaan, sholat sumber rezeki, sholat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki sholat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki sholat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki sholat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki sholat. Yang wajib. Oke, yang paling pagi apa namanya? Sholat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus pesan Ahilman, jangan tinggalkan yang wajib. Kenapa? Jaga 5 yang wajib ini, maka Allah akan jaga kebaikan dalam hidup kita, terutama subuh dan isya. Kalau kamu mau lihat orang muslim yang sempurna, lihat sholat 5 waktu. Kalau kamu mau lihat orang beriman, benar imannya, lihat sholat subuh dan sholat isyanya, terutama sholat subuh. Ahilman pesan berkali-kali kepada teman-teman sayang, sholat subuh itu sholat yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Jaga sholat subuhmu, maka di hari itu fi zimmatillah, engkau sedang dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada 3 sholat sunnah spesial yang itu dirangkai dengan sholat subuh. 3 sholat sunnah spesial yang dirangkai dengan sholat subuh, di tengah-tengahnya itu akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang ketiga sholat duha di pagi hari. 1 sholat apa? Tahajud. 2 sholat apa? Sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 3 sholat duha. Apa keutamaannya? Tolong catat baik-baik ini. Yang pertama sholat tahajud. Ada 4 keistimewaan yang langsung Allah janjikan kepada orang yang mendirikan sholat tahajud. Dan 4 keistimewaan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang ahli tahajud. Saya ulangi, ada berapa tadi? Keistimewaan, 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada ahli tahajud. Apa di antara 4 itu? Dibuka suratnya, Al-Isra ayat 79 sampai 80. Coba dibuka. Surat apa? Al-Isra surat ke-17 ayat 79 sampai 80. Sudah ketemu? Silakan, biar sama-sama kita tadabburi. Baik. Siapa di sini yang hidupnya mau diangkat kemuliaan oleh Allah? Coba lebih keras. Siapa yang mau diangkat kemuliaannya? Siapa yang ingin hidupnya lebih baik? Siapa hidupnya yang lebih bahagia? Siapa di sini yang ketika ada masalah pengen ditunjukkan jalan keluarnya? Siapa di sini yang pengen ditolong sama Allah? Siapa di sini yang ingin dihadirkan kebaikan dalam hidupnya? Mau? Oke. Jawabannya, jangan tinggalkan sholat tahajud atau jaga sholat tahajud, karena ada 4 keistimewaan yang Allah hadirkan kepada ahli tahajud. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Allah, perhatikan, Allah gak minta sepanjang malam, Allah hanya minta sebagian malam. Jadi kalau teman-teman ketemu waktu malam, dan di waktu malam itu Anda punya kesempatan untuk apa? Fatahajjad bihi, maka bangunlah, dirikan sholat tahajud. Hajada, sesuatu yang serius kamu lakukan. Ada tak di depannya, berarti menunjukkan keseriusan yang sangat. Ya, karena mohon maaf, biasanya ini mohon maaf ya, sholat tahajud itu berat atau tidak? Berat atau tidak? Maka saat kita ingin mendirikannya perlu perjuangan atau tidak? Perlu pengorbanan atau tidak? Maka teman-teman sayang, Allah juga tahu orang yang tahajud itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan segala sesuatu yang berat pengorbanannya pasti besar pahalanya.
Saya ulang, ini rumus nih. Segala sesuatu yang berat pengorbanannya, berat perjuangannya, pasti besar pahalanya. Maka teman-teman sayang, kalau sekarang ada dalam kehidupan kita, misalnya sedang ngerasa berat gitu ya, sedang ngerasa luar biasa prosesnya, jalani. Karena biasanya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk, mohon maaf, kalau ada yang sedang dekat, apalagi menjelang pernikahan, itu godaannya banyak. Makin berat perjuangan cinta yang teman-teman jalani, biasanya itu makin manis hasil dari perasaan cinta yang kita hadirkan. Maka teman-teman sayang, kalau sekarang kita lagi menjalani satu hubungan, dan serius ya, serius, maka keseriusan itu mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Maka teman-teman akhwat, kalau mulai hari ini ada orang yang mencintai kita, tanyakan keseriusannya. Karena keseriusan dia dalam mendekati kita akan mengantarkan kebahagiaan. Makanya teman-teman ikhwan, antum jangan hanya berani nge-DM, tapi datangi juga ayah perempuan itu. Nge-DM wewani, datang hente. Jangan suka nge-DM lamun can boga duit mah. Kalau udah yakin baru bismillah, betul? Setuju? Kalau berat perjuangannya, besar pahalanya. Berat pengorbanannya, maka makin besar nikmat yang kamu akan dapatkan. Sholat tahajud, berat nggak pengorbanannya? Berat nggak perjuangannya? Berat. Maka dari awal tuh sudah dikuatkan tuh. Ya Allah, aku ingin tahajud. Apa di antara yang berat pengorbanannya? Bangunnya, betul nggak? Teman-teman, ini tips ya. Kalau sebelum tidur kita udah niat pengen tahajud, itu biasanya dengan caranya Allah kita akan dibangunkan. Betul nggak? Tapi niat ya. Nanti pengen tahajud, itu dibangunkan. Cuman pertanyaannya pas udah bangun, what next? Ada yang langsung melangkah, ada yang tidur lagi, ada. Ini luar biasanya. Kenapa kalau untuk tahajud kita tahu ini keutamaannya, tapi kadang-kadang kita nggak mau berkorban. Tapi kalau nonton bola, masya Allah, langsung. Padahal kita nggak tahu keutamaannya apa. Tapi boleh nggak kalau kita nih bangun terus tahajud terus nonton bola, itu urusan kalian lah. Tapi yang penting ini tahajudnya, ini luar biasa. Makanya kalau ditanya, saya emang nggak punya alarm, mohon maaf, handphone punya apa nggak? Teman-teman sayang, minimal handphone itu digunakan buat mendekat ke Allah lah, salah satunya. Apa di antaranya? Jadiin alarm. Ini kalau bisa alarm itu dibagi 3 tuh. Jadi kalau kita mau bangun jam 3, alarmnya jam 2. Kalau enggak yang kedua jam 2:04. Kalau enggak yang ketiga jam 2:30. Buat apa? Biar masing-masing buat dimatiin lagi. Bangun jam 2 matiin lagi, bangun jam 2. Ini minimal handphone itu dipakai buat yang bermanfaat lah, buat kita mas satu aja. Kenapa Ahilman ini sangat luar biasa ngasih motivasi tahajud? Karena luar biasa. Allah yang minta. Lihat, kalau perkara yang langsung Allah minta, berarti ini luar biasa atau tidak? Kalau perkara yang langsung Allah minta, istimewa atau tidak? Ini langsung Allah minta, fatahajjad bihi, maka bangunlah sholat tahajud. Sebagai apa Ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan dalam hidupmu. Lihat, yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang tahajud apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Keistimewaan pertama, orang yang ahli tahajud itu akan diangkat kemuliaannya. Jadi orang yang ahli tahajud, di perusahaannya dia diangkat derajatnya, dalam usahanya dia diangkat derajatnya, dalam rumah tangganya dia diangkat derajatnya. Saya berpesan kepada teman-teman ikhwan, antum nanti di rumah tangga harus jadi qawam, pemimpin. Antum harus mulia di rumah tangga. Antum harus layak dan pantas dihormati oleh istri anda. Dan orang yang ahli tahajud itu bicaranya, geraknya, perilakunya, karena dibimbing oleh Allah dalam kemuliaan, Allah akan angkat derajatnya.
Maka pesan saya dari hati yang paling dalam, kalau Anda ingin jadi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, tolong jaga tahajudnya. Karena tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Teman-teman yang lagi bekerja, ingin naik karirnya, tahajud. Teman-teman yang lagi bisnis, ingin diangkat bisnis omset kita, tahajud. Teman-teman yang lagi sekolah, ingin berprestasi dengan prestasi yang terbaik, sholat tahajud. Karena keistimewaan pertama, orang yang sholat tahajud itu Allah akan angkat kemuliaannya. Yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Orang yang ahli tahajud itu akan ditunjukkan kebenaran dalam hidupnya. Jadi kalau dia melangkah, dia akan ditunjukkan oleh Allah kemana dia harus melangkah. Jadi kalau dia memilih sesuatu, dia akan ditunjukkan oleh Allah pilihan mana yang terbaik. Maka teman-teman sayang, sholat istikharah itu yang terbaik waktunya di sepertiga malam, dirangkaikan dengan sholat tahajud yang kita minta. Maka teman-teman, kalau sedang punya pilihan, kalau sedang punya harapan, dan teman-teman sedang bingung kira-kira pilihan mana yang harus teman-teman pilih, maka hadirkan sholat tahajud, minta sama Allah di situ. Karena di waktu itu teman-teman akan diarahkan pilihan terbaik dalam kehidupan.